Di video sebelumnya, aku udah sempat jelasin tentang apa itu local staff. Tapi kalian sendiri tahu gak prosedur untuk apply sebagai local staff? Halo teman-teman semua. Di video sebelumnya aku udah sempat jelasin tentang apa itu local staff, apa itu home staff. Nah, di video kali ini aku akan ceritakan tentang prosedur apply sebagai local staff, syaratnya, lalu bagaimana sih pengalaman aku saat aku apply sebagai local staff. Kebetulan aku udah pernah 2 kali apply sebagai local staff, yaitu di tahun 2019 dan juga di tahun 2020, tahun anggaran kedua. Nah, nanti aku juga bakalan ceritain nih kenapa sih aku apply sampai 2 kali, jadi tonton videonya ya. Nah, teman-teman, berikut adalah persyaratan jika kalian ingin apply sebagai local staff. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai local staff. Yang ketiga, kalian lulus dengan jurusan sesuai dengan persyaratannya. Misalnya, hubungan internasional, atau sekretaris, atau keuangan, atau sistem komputer, dan lain-lainnya. Nah, yang berikutnya adalah kalian memiliki sertifikat bahasa Inggris minimal TOEFL 460 atau sertifikat bahasa lainnya, misalnya bahasa Prancis, bahasa Arab, Mandarin, Spanyol, Rusia, dan lain-lainnya. Nah, di awal tadi aku sempat cerita bahwa aku apply sebagai local staff itu sampai 2 kali. Nah, yang pertama di tahun 2019 dan di tahun 2020. Untuk di tahun 2019, aku mengirimkan dokumennya langsung dalam bentuk fisik ke Kemenlu. Nah, pada saat itu aku nggak lolos teman-teman di seleksi administrasi. Kenapa aku bisa tahu aku nggak lolos? Karena aku nggak dipanggil-panggil untuk ke tahapan seleksi berikutnya, yaitu seleksi tes tertulis. Nah, di tahun 2020, dikarenakan saat itu adalah pandemi, maka semua dokumen yang dibutuhkan itu dikirim melalui email. Nah, pada tahun 2020, beberapa dokumen yang dikirimkan secara email itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah surat lamaran dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada Kepala Biro SDM Kementerian Luar Negeri. Yang kedua adalah kurikulum vitae. Yang ketiga adalah fotokopi, scan ijazah dan transkrip. Yang keempat adalah fotokopi KTP. Yang kelima, SIM A. Yang keenam, sertifikat bahasa atau TOEFL. Nah, berikut ya teman-teman, tadi adalah dokumen yang dibutuhkan. Saran aku supaya kalian bisa masuk ke tahap berikutnya, lengkapi dokumen secara lengkap, jelas, dan juga detail. Jadi teman-teman bisa langsung nih ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan tes tertulis. Nah, berikut adalah tahapan proses seleksi sebagai local staff atau pegawai setempat. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Nah, di tahapan ini teman-teman, dokumen yang kalian kirimkan itu akan diseleksi apakah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan. Jika diterima, maka kalian akan bisa lolos untuk maju ke tahapan berikutnya. Nah, tahapan berikutnya adalah tes tertulis. Nah, di tahapan ini kalian akan diuji pengetahuan umum, pengetahuan seputar hubungan internasional, dan juga bahasa Inggris. Nah, di tahapan ini aku lihat dari daftar peserta yang hadir pada saat itu kurang lebih sekitar 478 orang mengikuti tahapan ini. Jadi saran aku buat teman-teman yang ingin lolos untuk tahapan tes tertulis ini, kalian perbanyak pengetahuan umum dan juga berita-berita internasional, dan juga mengamati tentang beberapa pelajaran hubungan internasional. Nah, tahapan berikutnya adalah wawancara panel. Pada tahapan ini, kalian akan diinterview langsung oleh bagian Biro SDM Kementerian Luar Negeri. Nah, biasanya sih kalian nanti akan ditanyakan seputar pengalaman kerja, kemampuan dan keterampilan, dan juga alasan kenapa kalian apply sebagai local staff. Nah, di daftar hadir yang aku lihat di email, itu kurang lebih sekitar 300 orang mengikuti tahapan ini. Nah, berikutnya, apabila kalian lolos untuk tes wawancara panel, kalian akan di-email dan diinfokan untuk maju ke tahapan berikutnya.
yaitu tahapan ujian MMPI atau psikotes. Nah, teman-teman, sebelum pandemi memang Kemenlu menunjuk salah satu rumah sakit secara langsung untuk melakukan tes psikotes. Nah, cuman dikarenakan pandemi, maka tes psikotesnya dilakukan secara online. Jadi buat teman-teman yang di luar kota lumayan terbantu ya. Nah, jadi di tes psikotes ini kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, kurang lebih sih hampir 100 atau 200 ya, aku lupa, pertanyaan untuk menguji karakteristik dan juga mental kalian. Nah, jika kalian lolos pada tahapan ini, maka dokumen kalian dan hasil tes kalian itu akan dikirim ke seluruh perwakilan Indonesia untuk mereka review, buat dipanggil ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan interview. Nah, aku jadi ingat sih teman-teman, di tahapan ini full atau secara penuh hak prerogatif dari Kementerian Luar Negeri. Jadi setahu aku sih kita nggak bisa milih ya negara mana yang mau kita tuju. Jadi saran juga buat teman-teman, kalian harus siap untuk ditempatkan di negara manapun kalian ditempatkan. Ini juga kalau nggak salah sempat ditanyain juga sih di interview. Kalian bakal ditanya, kalian siap gak ditempatkan di negara mana, atau kalian mau ditempatkan di negara mana? Waktu itu aku sempat jawab bahwa saya bersedia dan siap untuk ditempatkan di perwakilan manapun saya ditugaskan. Nah, tahapan yang terakhir adalah wawancara dengan perwakilan. Nah, setelah mereka atau KBRI ataupun KJRI menerima dokumen dan hasil tes kalian, mereka akan mereview, dan apabila kalian layak untuk menjadi local staff di perwakilan tersebut, mereka akan menjadwalkan interview secara online bersama kalian. Nanti akan diinfokan bisa melalui email atau WhatsApp. Nah, interview dengan siapa? Interview dengan bagian BPKRT, dengan diplomat, dan juga duta besar atau pemimpin perwakilan tersebut. Nah, pada tahapan inilah tahapan yang paling krusial teman-teman. Jadi setelah panjangnya proses yang kalian lewati, inilah tahapan terakhir dan juga kalian harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi saran aku, teman-teman pelajari tentang perwakilan tersebut, baik struktur organisasinya, program dan juga kegiatan yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Nah, kalian juga bisa pelajarin daftar staf atau pejabat diplomat yang ada di perwakilan tersebut. Jadi pada saat kalian lagi di interview, kalian tahu nih kalian lagi bicara dengan siapa dan apa yang sebaiknya kalian jawab. Begitu. Nah, teman-teman, sebelum aku akhiri video kali ini, ada beberapa hal seputar local staff yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah menggunakan biaya pribadi. Jadi saat kalian diterima nantinya, mulai dari tiket keberangkatan, sewa tempat tinggal, biaya hidup, itu semua kalian tanggung sendiri. Jadi saran aku buat teman-teman, saat kalian mulai apply, nah kalian juga lebih baik mulai nabung tuh, karena prosesnya cukup lama, jadi butuh beberapa bulan sampai kalian diterima. Jadi kalian mulai nabung, jadi saat nanti kalian diberangkatkan atau diposting, kalian sudah siap dari sisi finansial. Nah, yang kedua adalah penempatan di negara atau di perwakilan negara asing itu adalah hak prerogatif dari Kementerian Luar Negeri. Jadi setahu aku sih kita nggak bisa milih secara spesifik ya. Jadi buat teman-teman, alangkah baiknya sudah mengetahui hal tersebut. Nah, yang ketiga dan perlu digarisbawahi adalah tugas tanggung jawab dan juga fasilitas yang diterima antara diplomat di perwakilan asing dan juga lokal staff itu berbeda. Nah, teman-teman, jadi perlu ketahui dan pahami ya. Nah, hal ini juga bisa membantu kalian saat wawancara nanti. Jadi kalian sudah dinilai paham dan mengerti apa perbedaan serta ranah dan tugas tanggung jawab dari kedua posisi ini. Oke, terima kasih ya teman-teman udah tonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Terima kasih.